Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangin dan Bapak banggakan, ini adalah video keempat yang disajikan. Selain pembelajaran, hari ini adalah disiapkan untuk kajian dalam rangka pembelajaran pengembangan karakter di sekolah pada bulan Ramadan. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang 3 monumen besar, ya, 3 momen besar, 3 landmark besar bagi umat Islam yang terjadi pada saat bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah ada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu ketika turunnya ayat Al-Quran yang pertama, atau kita lebih mungkin sering mendengarnya ketika malaikat Jibril datang pada saat Muhammad pada saat itu sedang bertahanut, sedang menyepi di Gua Hiro. Lalu datanglah malaikat Jibril sambil memeluk dan menyuruh Iqra. Dan pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca." Sampai diulang 3 kali. Dengan jawaban yang sama, Muhammad pun menjawab. Kemudian malaikat Jibril barulah menurunkan 5 ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan sejak itulah Nabi terakhir Muhammad SAW ditasbihkan untuk membawa risalah, menyebarkan risalah, menyempurnakan risalah bagi manusia sampai akhir zaman. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Yang kedua, momen yang kedua adalah terjadi pada tahun kedua Hijriah, yaitu terjadinya Perang Badar. Dan itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Kita bisa membayangkan pada saat itu orang-orang Islam yang masih terbatas, tapi sudah berada di Yathrib, secara ekonomi terbantu ya oleh sebuah kebijakan dari Rasulullah SAW dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, kemudian membuat perjanjian dengan semua suku yang dikenal dengan Piagam Madinah. Tapi ternyata kebijakan hijrah itu tidak membuat hati orang-orang Quraisy menjadi bahagia. Mereka terus mengejar dan mengganggu sampai akhirnya terjadilah peristiwa Badar. Yang menarik pada saat perang Badar itu adalah dengan pasukan yang terbatas sekitar 300 sekian orang, 300-an, berhadapan dengan hampir 1.000 orang atau 3 kali lipatnya, dengan persenjataan yang jauh perbandingannya, tapi itu semuanya bisa dimenangkan. Para sahabat setelah perang Badar ada yang berkata, "Oh, ini perang yang luar biasa besar, jihad yang sangat besar." Tapi pada saat itu juga Rasulullah SAW menjawab, "Hari ini kita selesai perang yang sangat besar, tapi setelah ini kita akan berhadapan dengan perang
jihad yang lebih besar lagi. Sahabat-sahabat kaget dan berkata, apakah itu? Kata Rasulullah kembali berkata, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi di saat bulan Ramadan ini sudah sepantasnya lah kita melatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Momen yang ketiga adalah terjadinya Futuh Mekah atau kemenangan menaklukkan Mekah setelah Mekah sebagai pusat peradaban Quraisy ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Muhajirin. Kemudian pada 14 tahun berikutnya bisa kembali dan bisa menaklukkan Mekah, bisa kembali ke Mekah, bisa menangkan perjalanan itu, perjuangan untuk menegakkan Islam dan kembali ke pusat ibadah orang-orang Islam yang hari ini orang berbondong-bondong untuk menjalankan umrah dan haji, dan itu adalah kemenangan yang didapatkan pada saat bulan Ramadan. Jadi luar biasa, dimulai Islam itu ditegakkan dengan perintah Iqra-nya itu pada bulan Ramadan. Peperangan pertama juga dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, dan kemenangan umat Islam atas kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Hakam atau Abu Lahab dan Abu Sofyan, semuanya itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Ada yang menarik sebetulnya bagi kita bangsa Indonesia. Secara tidak disengaja atau mungkin memang ini skenario Allah, bahwa bangsa kita, negara Republik Indonesia tercinta ini pun dimenangkan dari orang-orang Jepang itu pada saat bulan Ramadan, bertepatan dengan 17 Ramadan. Orang kita sering mengenalnya dengan istilah Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran, dan pada hari itu, tanggal 17 itu kita sudah bisa memerdekakan dengan membuat pernyataan proklamasi kemerdekaan. Sehingga kita harus benar-benar bersyukur atas kejadian ini. Di tengah era corona ini pun kita bisa membuat bertafakur, membuat sebuah kesimpulan bahwa semuanya bisa diselesaikan ketika kita menjalankan syariat Islam ini dengan benar. Yang pertama, Iqra. Kita lihat 3 momen itu. Iqra, bacalah. Maka kita sebagai orang Islam harus bisa membaca apa itu corona, bagaimana itu corona, dan semua hal yang terkait dengan corona. Kemudian berjuang, ayo kita social distancing, physical distancing, PSBB dan sebagainya, kita stay di rumah, kita harus bertahan, berjuang. Insya Allah setelah kita belajar tentang virus corona, berusaha menyelesaikan masalah virus corona, mudah-mudahan di akhir nanti yang tidak terlalu lama lagi kita bisa futuh atas corona, kita bisa menang atas corona. Dengan apa? Dengan kedisiplinan, dengan kerendahan hati, dengan kepatuhan kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena tanpa itu semua, ya, kita tidak bisa menaklukkan corona ini dengan secepatnya. Para sahabat-sahabat sudah membuktikan bagaimana mereka mematuhi segala garis perjuangan Rasulullah dengan baik sehingga kemenangan itu pun datang.
Kita sebagai orang Islam, sebagai warga negara Republik Indonesia, sudah seharusnya lah mematuhi sebagaimana firman Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Mudah-mudahan video ini bisa membantu merefleksikan apa yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.